Marilah kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal pasal 1 ayat 7 menjadi nas pembimbing kita yang menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah nas pembimbing dan terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Siapa yang berperang pada sabda Tuhan, bersedia Allah tubinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Silakan duduk kembali. Allah sumber kebaikan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang telah memanggil kami ke dalam terang kemuliaan-Mu, membuat kami mampu untuk terus bersyukur. Ya Allah sumber pembaruan, kami mohon pengasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Rahmatilah kami dengan anugerah pengampunan dan hidup baru, serta hikmat melalui Roh Kudus. Inilah doa kami. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, akan ada video persembahan pujian dari PKP Lydia.
Mari kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan satu dalam doa untuk kita akan dituntun oleh kebenaran kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah jawaban atas segala persoalan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu begitu besar menyertai kehidupan kami, dan karena itu kami senantiasa dapat mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi berbagai perkara dalam hidup kami. Kami hendak dikuatkan kembali di dalam dasar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kami akan tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami sampai kapanpun. Kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan di dalam terang Tuhan kami Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa dalam hidup engkau, janganlah engkau menunduk. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buatlah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jari dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan
segala kemuliaan, sampai abadi. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sesuai dengan namanya, yaitu Amsal, yang artinya nasihat atau hikmat. Maka kalau kita baca isi dalam kitab Amsal ini, jelas banyak berbicara tentang macam-macam nasihat. Mulai dari nasihat yang diberikan orang tua sampai kepada nasihat yang diberikan oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Semua ada dalam kitab Amsal ini, dan tujuannya adalah agar supaya setiap orang yang membaca kitab Amsal ini belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Kenapa poin ini penting? Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah dunia ini kita juga berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan yang seringkali membuat kita untuk dapat tergoda meninggalkan Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh penulis kitab Amsal, yaitu Salomo. Contoh bagaimana orang yang berupaya untuk menjerat orang lain supaya hidup dalam kejahatan. Tadi sudah disampaikan. Orang yang berbuat jahat itu justru tidak kemudian takut, tidak merasa malu, tidak merasa risih ketika ia melakukan kejahatan kepada orang lain, karena ia menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah benar dan baik. Gak ada salahnya kok berbuat jahat, walaupun hal itu tindakannya merugikan orang lain. Tetapi baginya yang penting adalah saya dapat sesuatu yang menguntungkan diri saya. Itu yang penting. Gak penting orang lain kemudian jatuh gara-gara perilaku saya. Gak penting orang sakit hati karena perkataan saya. Gak penting orang dirugikan sehingga ia kemudian jatuh miskin gara-gara saya. Gak penting. Karena bagi saya yang penting adalah saya bisa dapat keuntungan dari semuanya itu. Dan repotnya, hal itu lalu kemudian ditularkan juga kepada orang lain. Dia mengajak orang lain, mungkin juga kita yang hidup dalam Tuhan. Ayo, ngapain ikut Tuhan? Tetap kere, tetap miskin, tetap hidupmu begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Mending kayak aku. Aku ini orang yang berbuat jahat, orang berbuat dosa. Lah buktinya Tuhan tidak hukum aku. Aku malah jadi orang berhasil. Duitku banyak, aku punya kekuasaan, aku tinggal nyuruh orang, suruh mukul orang di sana, anak buahku bisa ngelakuin. Kan enak, di mana-mana dihormati orang, disembah-sembah orang, dicium tangannya kemana-mana, karena terkenal sebagai orang jahat malahan, bukan karena orang baik. Kan enak. Nah ini kan godaan-godaan yang bisa kemudian membuat orang yang hidup dalam Tuhan tergoda. Makanya kita lihat zaman sekarang, namanya kejahatan itu tidak pernah angkanya berkurang. Biarpun sekarang ini ada namanya pandemi COVID-19, ada namanya corona, ya tetap saja perilaku jahat itu tidak mengenal tempat dan waktu. Jadi biarpun ada wabah, biarpun ada pandemi, biarpun ada penyakit, nggak masalah, karena perilaku jahat bisa tetap hidup, perilaku curang bisa tetap hidup, perilaku merugikan orang lain bisa tetap hidup. Nah itu masalahnya. Tapi coba kalau kita berbuat baik, mesti juga susah. Di tengah pandemi kayak gini kita diminta nolong orang lain. Lah aku dewe masih dirumahkan. Terus gimana caranya aku bantu orang?
Saat pandemi ini justru malah pendapatanku malah menurun. Gimana caranya aku bisa bantu orang? Susah kan buat baik, tapi buat jahat, lihat tiap hari di TV mesti muncul ya. Padahal pikiran kok di grafik ya harusnya kan ya mbok ngurang gitu ya. Besok misalnya hari ini mungkin kejahatan beritanya 10 berita ya nonton setiap hari misalnya, mbok besok itu ngurang lah jadi 5 gitu ya, besok ngurang jadi 2 gitu, besoknya nggak ada orang buat jahat. Ini enggak ya, tiap hari ya tetap aja kita ngelihat perilaku orang yang berbuat jahat. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, rupa-rupanya Bapak Saudara-saudara, menurut penulis kitab Amsal ini yang kita baca tadi, sumbernya itu terjadi karena apa? Karena kehidupan dalam keluarga itu tidak berjalan dengan baik dalam proses pembinaannya. Makanya tadi dibuka ya, dalam ayat 8 tadi dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi ini nasihat kepada anak-anak, jangan engkau menyia-nyiakan ajaran ibumu, ajaran bapakmu dengarkan. Kenapa kemudian dunia ini morat-marit? Ya karena perilaku itu. Keluarga tidak lagi menjadi poros dalam kehidupan pembinaan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Zaman sekarang ini kita lihat dunia, keluarga sudah terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Setiap orang, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, semua sibuk dengan dunianya sendiri. Ada sebuah penelitian misalnya menunjukkan ya, anak-anak itu katanya rata-rata menghabiskan sekitar 6,5 jam satu hari. Paling sedikit 6,5 jam. Paling sedikit. Itu waktunya habis hanya untuk baca konten, main game. Lalu bagaimana dengan waktu bersama dengan orang tua? Semakin sedikit. Paling sedikit 6,5 jam depan gadgetnya, depan TV ya, depan alat permainan ya, PlayStation apa segala macam ya. Ngurung diri dalam kamar, keluar cuma waktu makan siang, itu pun paling cuma teriak tok. Makan siangnya diantar kayak di hotel, ibunya nganter dalam kamar, sudah piringnya taruh di luar, anaknya nggak cuci piring, taruh di luar, ibunya ngambil, kan kayak di hotel. Ini dunia kita sekarang, yang kita kadang-kadang sadar atau tidak sadar, itu yang terjadi ya. Dan repotnya kita seringkali tidak awas dengan keadaan seperti itu. Orang tua lalu kemudian diabaikan, orang tua lalu kemudian dilupakan. Ya karena itu tadi, anak-anak tidak kemudian mendengar apa yang menjadi nasihat dan didikan orang tua, sibuk dengan dunianya sendiri masing-masing. Padahal tadi firman Tuhan ayat 9 mengatakan, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ini sebetulnya gambaran yang diimani oleh orang Israel ya. Karangan bunga itu maksudnya apa? Kalau karangan bunga itu artinya penghormatan. Nggak ada orang tua yang punya niat yang tidak baik sama anaknya, seharusnya. Walaupun zaman sekarang ya ada juga orang tua yang agak aneh ya zaman sekarang, tapi sedikit lah. Tapi sebagian besar orang tua pasti doakan anaknya supaya berhasil, sukses. Makanya dikatakan dapat karangan bunga di kepala, dihormati, sukses, berhasil. Itu yang diharapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya ya. Kalau sudah sampai orang tuanya mimpi yang salah kepada anaknya, mesti keblinger, mesti keliru ya.
Tapi itu saya katakan tadi hanya kecil saja jumlahnya kalau yang aneh-aneh begitu. Tapi sebagian besar orang tua pasti pinginnya yang baik-baik. Dan dikatakan adalah ada kalung pada lehermu. Artinya apa? Itu harus menjadi sebuah tanda peringatan. Makanya dipasang sebagai kalung pada leher. Ingat, kemanapun engkau berjalan, nasihat orang tuamu itu adalah sesuatu yang baik bagi dirimu. Ya. Makanya anak-anak berjalan kemanapun, melakukan apapun, selalulah bicara konsultasi sama orang tua. Jangan punya masalah lalu kemudian curhatnya bukan pada orang tua. Kalau zaman dulu beda. Anak kalau punya masalah mesti lari sama bapak ibunya. Ada soal matematika susah, tanya sama bapak ibunya. Biarpun bapak ibunya tidak ngerti. Ya. Tapi mesti berusaha dibisa-bisakan. Aduh nggak ngerti, mesti tanya ke orang lain, ke tetangganya, kemana. Kalau sekarang anak nggak bisa soal matematika atau soal pelajaran apapun, bapak ibuku nggak ngerti. Akhirnya nyari sendiri kemana? Ya googling, ya, cari ke aplikasi. Ya. Repotnya lagi malah kemudian masuk dalam pergaulan yang salah. Ya. Pintu masuknya kan di sana, kadang-kadang pergaulan yang salah. Seakan-akan jadi teman. Ya. Berbuat baik. Wah, ini adalah teman yang sejati. Tapi nanti ujung-ujungnya tahu-tahu kalau nggak waspada, salah-salah dibohongi, bisa diarahkan ke arah yang tidak baik. Anak-anak kita punya istilahnya itu ya tempat-tempat yang lain kalau zaman sekarang. Rumah itu akhirnya hanya kemudian jadi tempat singgah saja. Padahal kalau dulu orang mengatakan rumah itu adalah tempat yang utama. Kalau zaman dulu, keluarga itu adalah tempat yang paling indah. Makanya bisa ngumpul, rukun, wah luar biasa. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat beda. Yaitu tadi, orang tua tidak lagi ditempatkan pada posisi yang benar. Anak kemudian merasa bahwa saya lebih tahu kok daripada orang tua saya punya ini kok pengetahuan. Akhirnya bantah-bantahan. Orang tua nasihati 1 kalimat, anak membantah lagi 2 kalimat. Orang tua kasih 2 kalimat, anak kasih 6 kalimat. Ya gak selesai-selesai. Debat. Padahal firman Tuhan katakan jangan seperti itu. Dengarkan. Jangan buru-buru otak begitu ini yang dipikirkan langsung gimana cara bantah orang tuaku ini. Jangan. Tapi dengarkan dulu. Kira-kira itu baik enggak dalam hati? Dipikirkan dulu. Baik tidak nasihat itu bagi diri kita. Jangan buru-buru mengatakan itu, menghakimi. Oh itu enggak bagus kata orang tuaku. Tapi pikirkan dulu. Oh ini untuk masa depan saya kira-kira baik tidak? Ditanamkan dulu, direnungkan dulu. Jangan buru-buru bantah. Karena apa itu tadi? Kalau baik, dia akan menjadi mahkota bagi kita, karangan bunga yang indah bagi kita ya, sebagai anak-anak. Nah, di sisi lain juga bagi orang tua. Orang tua juga sekarang itu harus belajar untuk kemudian apa? Memahami situasi daripada anak-anak kita. Ya. Makanya sekarang itu orang tua seakan-akan jadi sahabat. Jadi kita harus bisa kemudian memainkan posisi ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang ke samping. Ya. Kalau orang tua sekarang kan gampangan. Biar anakku nggak nangis, nggak rewel, tak kasih HP. Iya kan? Kalau anakku biar nggak ini nyusahin, tak kasih HP. Oh makannya susah, tak kasih HP. Begitu sudah kecanduan HP, bingung orang tuanya malahan. Yang dimarahin siapa? Anaknya. Kan kasihan. Padahal bukan salah anaknya juga kan. Kan kita yang tiap hari ngasih.
Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau sudah seperti itu ya kita sebagai orang tua harus apa? Mendampingi mereka. Ngerti. Lah ini kamu lagi main apa? Oh kamu lagi baca apa? Ngajak ngobrol, diskusi sebentar. Ya. Jangan anak ibunya nanya ke bapaknya, anakmu kemana pak? Ada, duduk di depan lagi main HP. Sudah, tapi nggak ngerti main apa, lagi ngapain di HP. Ya. Tahu-tahu lihat hal yang nggak benar. Orang tuanya nggak tahu. Kita perlu untuk juga masuk dalam dunia mereka. Kadang-kadang ada orang tua juga protes, masa aku disuruh nemani anakku nonton film kartun 1 jam 2 jam. Ya tapi kalau itulah dunianya, ya gak apa-apa. Masuk, oh ngerti, ya minimal ngerti, oh ono Doraemon gitu ya. Oh ada Digimon, ada apa, oh ngerti. Itu dunianya mereka. Ya. Sehingga nanti kemudian kita bisa kasih nasihat, oh ya ini loh nak, kalau main HP itu jangan terlalu lama, nanti sakit matamu. Ya, dikasih tahu. Nanti lihat anaknya sudah kocok-kocok mata, wah lihat toh. Nah itu sudah matanya udah merah, ayo stop dulu main, nanti besok dikurangi. Ya. Jangan langsung dirampas HP-nya, udah ambil, besok gak boleh main lagi. Jangan. Ya. Orang tua harus punya trik. Zaman sekarang makanya jadi teman supaya ngerti. Ya. Di sini ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak bersama-sama untuk memainkan peran itu. Sebagai anak, sebagai orang tua, kita bisa saling memahami masing-masing. Sehingga nantinya diharapkan adalah kalau kita mengikuti apa yang dikatakan dalam kitab Amsal ini, ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Anak tidak merasa terkekang, tetapi orang tua juga tidak kemudian merasa apa? Tidak merasa susah. Sama-sama enak antara anak dan orang tua, ada keterbukaan. Ya. Ada cerita contoh, ada anak ngomong sama orang tuanya hari Minggu, aku pamit mau katekisasi. Ya, berangkat anaknya. Serut. Tahu-tahu minggu depannya ditelepon sama guru katekisasinya. Orang tuanya ditelepon. Loh kenapa kok si ini kemarin nggak masuk? Loh kemarin datang kok, pamit sama saya, pergi ke katekisasi. Loh ini nggak datang pak. Terus akhirnya minggu depannya dipanggil, ditanya anaknya, kenapa kok nggak datang? Ya. Baru kemudian bilang, iya, soalnya aku mau main ke tempat temanku, nggak boleh. Makanya ya sembunyi-sembunyi aku pergi ya, pas dapat peluangnya ya waktu katekisasi itu, ya tak bohongin orang tuaku, ngomong ke katekisasi tapi aku main ke rumah teman. Karena itu tadi dia takut ngomong terbuka. Karena dia berpikir bahwa orang tuaku mesti ngelarang, mesti nggak boleh. Makanya kemudian dia ngerancang. Nah ini anak-anak zaman sekarang pinternya itu, ngerancang. Akhirnya apa? Belajar bohong. Karena takut tadi tuh, mesti orang tuaku nggak ngizinin. Karena nggak ada keterbukaan, anak nggak berani, orang tua juga sudah mungkin merasa bahwa oh sudah pasang filternya, nggak boleh kemana-mana. Nanti gini. Coba kalau terbuka kan enak. Pak, aku mau main tempat temanku. Oh iya, tempatnya siapa? Si ini. Gitu. Tapi jangan pas ya, selesai katekisasi aja ya, baru ke sana sore. Ya. Jadi kan enak. Seperti itu. Ya. Jadi kita belajar untuk kemudian membangun kehidupan keluarga ini lebih baik. Makanya jangan sampai, ya ini mungkin saya katakan hikmahnya daripada adanya corona ini adalah ya kita kemudian dikumpulkan kembali dalam kehidupan rumah, ya, kehidupan rumah. Kalau dulu mungkin dunia kita ya pencar-pencar sana kemari, anak di kafe, ya, bapaknya sibuk sendiri, ibunya sibuk sendiri, nggak tahu urusan masing-masing. Ya. Tapi sekarang kita kemudian apa? Dipaksa untuk ngumpul dalam satu rumah, bicara akhirnya, ngobrol. Ya. Itu sebetulnya sisi baiknya. Dan sesuai dengan isi firman Tuhan, sebetulnya kalau itu dijalankan dengan baik, relasi dalam kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, anak juga taat kepada orang tua,
orang tua juga terbuka kepada anak, maka pasti akan terjadi sesuatu yang baik juga dalam kehidupan keluarga itu. Dan kalau keluarganya sudah beres, maka biarpun orang di luar itu berbuat kejahatan, ya. Tapi kalau anak ini sudah difilter, sudah dilindungi dia dengan kebaikan dari dalam rumah, dia tidak akan punya mimpi untuk melakukan hal yang sama dalam kejahatan di luar, nggak akan. Pasti dia akan justru menularkan hal yang baik, dikasih tahu dari dalam rumah. Ya. Makanya penting sekali orang tua untuk tahu. Ya. Sehingga kemudian proses dalam kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Inilah harapan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Jadi jangan kemudian kita menjadi orang tua yang menyerah atau pasrah, wes terserah, anakku mau jadi apa terserah, jangan. Tapi mari kita punya peranan untuk membentuk mereka juga, sehingga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak juga belajar untuk apa? Mendengar. Ya kita boleh tahu segala sesuatu, tapi ingatlah, apa sih kehebatannya kita sampai kita mengatakan tahu semuanya? Nggak ada. Karena itu kita juga perlu belajar dari hal yang tidak kita tahu. Dari mana? Dari pengalaman orang tua. Ya, makanya kita kan sudah makan tua kan begitu. Ya itu yang kita belajar, hal yang baik. Supaya apa? Jangan kita kemudian mengulangi hal kesalahan yang sama. Itu sebetulnya prosesnya. Kita belajar hal-hal yang baik untuk menguatkan kehidupan kita. Supaya apa? Masa depan kita akan diberkati. Ingat, kan 10 perintah Allah salah satunya, ya kan? Orang tua itu adalah sumber berkatnya. Kalau taat kepada orang tua, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak yang taat dan jadilah orang tua yang selalu siap mendengar apa yang menjadi keluh kesah, apa yang dibutuhkan oleh anak. Mari selalu diskusikan sama-sama. Semua pasti akan jalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 164 bait pertama. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memuliakan nama-Mu di dalam segala keberadaan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami terima ketika kami boleh hadir di dalam kesempatan persekutuan bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima. Kami bersyukur atas karunia kesehatan yang kami boleh miliki. Kami bersyukur atas segala penyertaan yang boleh menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa dengar-dengaran kepada firman-Mu, sehingga apapun langkah kehidupan kami tidak akan pernah terlepas dari kehendak Tuhan yang baik. Kami juga telah mendengar tuntunan akan firman-Mu melalui kitab Amsal ini, yang mengajar kami agar supaya baik kami sebagai anak-anak maupun kami sebagai orang tua dapat menjaga keharmonisan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ajarkanlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak untuk senantiasa dengar-dengaran dan taat kepada nasihat dan didikan orang tua kami. Karena apa yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang baik yang sesungguhnya ingin dilakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik, sehingga melalui nasihat dan didikan itu, ketika tertanam dalam kehidupan kami, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses di masa yang akan datang. Kami juga berdoa menyerahkan untuk orang tua dalam tugas tanggung jawab kami yang tidak mudah untuk mendampingi anak-anak kami. Terlebih di tengah-tengah situasi modern sekarang ini, banyak alternatif yang hadir di samping kehidupan anak-anak kami selain dari diri kami sebagai orang tua. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga kami tetap dapat memberikan nasihat dan didikan bagi anak-anak kami. Walaupun ya Tuhan, seringkali kami harus mengalami kesulitan, tetapi kiranya melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami tetap akan dikuatkan untuk terus menyampaikan hal-hal yang baik demi ke masa depan anak-anak kami. Kami serahkan ya Tuhan Yesus kehidupan anak-anak dan juga keluarga. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sertai senantiasa ya Tuhan, karena Tuhan tahu kerinduan kami, bahwa setiap keluarga anak-anak Tuhan boleh menjadi saluran berkat yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Apalagi ya Tuhan, Kau mengetahui dunia kami bukanlah dunia yang senantiasa dipenuhi dengan kebaikan, tetapi juga ada kejahatan-kejahatan yang hadir di sekitar kami. Kuasa-kuasa yang jahat yang ingin membuat kami untuk meninggalkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami di tengah-tengah kehidupan keluarga pada saat ini, agar kami dijauhkan dari semua godaan itu. Kuatkanlah kami agar supaya kami tidak tergoda untuk mengikuti jalan kejahatan yang sesungguhnya membawa banyak tipuan dalam kehidupan kami, yang ingin menggiring kami justru pada ketidaknyamanan. Bahkan kami akan menerima hukuman atas segala perilaku kami yang jahat. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan keluarga. Dengan segala tantangan yang ada, Tuhan kiranya juga akan selalu menyertai dan memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan di dalam persekutuan kami di tengah jemaat ini, Jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang. Biarlah kiranya Tuhan juga akan selalu hadir dan menyertai persekutuan kami. Setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara tatap muka maupun juga secara online, semua ini kami serahkan juga dalam campur tangan Tuhan. Biar kiranya kami terus membangun kehidupan persekutuan kami dengan baik. Kami tetap saling mengingat dan mendoakan satu terhadap yang lain. Dan kami serahkan ya Tuhan pertumbuhan jemaat Tuhan ini, walau di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan
akan selalu memampukan gerejamu untuk tetap dapat melakukan pelayanan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit. Kami ingin mendoakan untuk Bapak Kuswanto, kami ingin mendoakan untuk Bapak Simon Lale. Kami juga ingin mendoakan ya Tuhan untuk saudara terkasih kami lainnya yang juga mengalami pergumulan yang sama. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang punya kuasa di atas segala penyakit. Maka ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu yang besar, sehingga Engkau akan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kuasa kesembuhan akan terjadi atas mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan ekonomi, ataupun masalah-masalah lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar di atas segala masalah. Maka biarlah kiranya ketika masalah ini diangkat bersama dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan bekerja, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang mengalami pergumulan dan masalah, sehingga mereka akan kembali bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan mengangkat setiap beban yang mereka miliki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kasih kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, maupun juga mereka yang menikmati ulang tahun dalam perkawinan. Tuhan kiranya juga akan selalu memberkati kehidupan mereka. Biar kiranya ya Tuhan, ketika mereka boleh menyadari berkat Tuhan ini, maka mereka juga kemudian akan mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan kehidupan mereka juga dalam persekutuan yang semakin erat bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah tantangan kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini, ya Tuhan, kami mau berdoa biar kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan juga boleh memakai para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan juga boleh pakai setiap upaya untuk pencarian vaksin maupun juga obat-obatan sebagai alat untuk mengatasi pandemi ini. Ya Tuhan, saat ini kami sangatlah terbatas, tapi kami mau serahkan semua di dalam kuasa Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau mengetahui segala doa dan harapan kami di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan akan menyingkirkan pandemi COVID-19 ini, dan kami semua boleh kembali beraktivitas di dalam keterbukaan untuk kembali memuliakan akan nama Tuhan dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga kehidupan kami dalam sepekan yang baru ini. Tuhan kiranya juga yang memberkatinya. Kami juga berdoa untuk ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah kami yang mengambil bagian di dalamnya, baik kami sebagai presbiter yang melayani, kami sebagai organis, pemandu pujian, petugas LCD, dan juga kameramen, bersama seluruh warga jemaat yang hadir, juga bersama dengan PKP Lydia yang telah menyampaikan pujian. Tuhan Yesus memberkati kami semua, baik kami yang hadir di tempat ini, maupun juga kami yang ada di rumah. Tuhan kiranya juga yang akan menyertai dalam seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Dengarlah ya Tuhan doa kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan dan membawa
nafas, sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tembus kecapi, mari memujikan karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Lepas bertanya yang gembira bermasuk, ikut serta kita percaya bersyukur Tuhanlah kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Ya Allah, begitulah segala hormat, kebesaran, kekuatan, kemuliaan dan keagungan. Sebagai tanda syukur kami memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai bagi kemuliaan. Biarlah melalui hidup kami banyak orang yang mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam sikap takut akan Tuhan dan nyatakanlah kesaksianmu di tengah kehidupan sehari-hari. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelakar
padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara dari sekarang hingga selama-lamanya. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan firman Tuhan di tengah kehidupan kita masing-masing.